Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a lana minad dini ma wassa biha Nuh walladzina min ba'dihi walladzi auha ila 'abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa zurriyyatihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra minal Qur'anil Karim fi surati Ali Imran. Wa laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'asa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi imanan ahsanuhum khuluqa, ay kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur hendaklah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah sebagai sarana membentuk kepribadian kita yang baik. Mewujudkan tujuan hidup kita dan merealisasikan tujuan diturunkannya syariat Islam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjelaskan bahwa Allah tidak mengutusnya kecuali hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan dari judul khutbah kita adalah, apa kaitannya antara ibadah dengan pembentukan akhlak? Apakah setiap orang yang kuantitas ibadahnya pasti kualitas akhlaknya juga bagus? Ternyata dalam penjelasan hadis Nabi tidak bersanding lurus. Ada orang yang kuantitas ibadahnya hebat, tetapi tidak membentuk kepribadian pada akhlaknya, maka itu dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, kalau bahasa kita, adalah ibadah yang pepesan kosong, seberapapun jumlahnya. Maka perlu kemudian kita pahami bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah, dan tujuan dari syariat yang diturunkan oleh Allah adalah untuk membentuk kepribadian yang berakhlakul karimah. Dua-duanya harus diwujudkan. Maka kemudian penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang terbaik di antara kalian bukan yang paling banyak ibadahnya, tapi yang paling bagus akhlaknya. Dan iman dan akhlak adalah satu hal yang selalu seiring sejalan. Kalau akhlaknya bagus, pasti imannya kuat. Tapi kalau akhlaknya buruk, pasti imannya juga mengalami degradasi dalam persoalan iman.
Maka penting kiranya kita memahami bahwa seluruh bentuk syariat ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah prasarana untuk membentuk kepribadian kita yang terbaik. Kita lihat setelah kalimat la ilaha illallah, syariat yang paling besar yaitu adalah syariat iqamatis shalah, menegakkan salat. Seperti yang sekarang kita lakukan. Tapi pelaksanaan salat ini kata Allah tujuannya adalah untuk membentuk kita orang yang bisa mengendalikan lisannya untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak baik. Mencegah dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Tegakkanlah salat. Sungguh orang yang tegak solatnya, dijadikan solatnya bernilai, karena dia jadikan solatnya adalah ta'widun nafs limakarimil akhlak, yaitu mencegah lidahnya untuk tidak melakukan perkataan yang tidak baik, perkataan yang tidak senonoh terhadap sesama. Maka pada gilirannya itulah solat yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak melakukan solat, tapi kemudian kita tidak mengendalikan diri kita, tidak membentuk kepribadian kita untuk menjadi kepribadian yang baik, yang berakhlakul karimah, maka ibadah yang banyak itu sekali lagi tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah tidak ingin menilai jumlah angka, tapi Allah ingin menilai jumlah kualitas dari pelaksanaan ibadah. Maka Allah dalam ibadah kurban berkata, la yanalallaha luhumaha. Allah tidak mendapatkan sedikit apapun dampak dari daging yang Anda kurbankan. Wala dima'uha, juga tidak mendapatkan nilai dari darah yang Anda alirkan. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi Allah mendapatkan dan menilai apa yang kita korbankan itu adalah kalau dia membentuk kepribadian yang takwa, kepribadian yang takwa yang berakhlakul karimah kepada Allah dan kepada sesama. Kita kembali lagi kepada ibadah saum, sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, "Idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfas wala yafsuk wa in jadalahu ahadun falyakul inni shaim." Pada saat Anda berpuasa, fala yarfus, jangan berkata-kata yang tidak baik. Kendalikan lisan Anda. Bertutur katalah yang sopan, santun, yang baik, yang tidak menyinggung kehormatan orang lain. Waliyabsuk, dan jangan melakukan perbuatan fasik, perbuatan yang secara zahir adalah perbuatan kriminal. Maka kalau itu bisa kita bentuk jiwa kita dengan sarana ibadah itu, itulah ibadah yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat sama. Ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka, orang-orang yang mempunyai kelebihan harta. Min amwalihim, dari sebagian hartanya. Shadaqatan tutahhiruhum, sedekah. Yang apa? Yang akan membersihkan dirinya, membersihkan perilakunya dari perilaku yang tidak berakhlakul karimah, yaitu perilaku pelit, tidak peduli terhadap penderitaan orang lain, tidak dermawan terhadap apa yang dia miliki. Itu yang harus kita sembelih, itu yang harus kita lawan untuk kemudian membangun kepribadian yang baik.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali sekali lagi menegaskan betapa hubungan antara akhlak dan ibadah itu adalah hubungan sarana dan tujuan. Ibadah itu adalah sarana, tujuan itu adalah membentuk akhlakul karimah dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kemana arah ibadah seseorang yang banyak. Dalam hadis itu dikatakan yuzkaru annaha min kasrati siyamiha wa salatiha wa hajjiha walakin kanat tu'zi jaraha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kepribadian, tentang ibadah seseorang yang begitu hebat, fantastis kuantitasnya, seorang wanita. Sahabat bertanya, disebutkan ada seorang wanita, ya Rasulullah, hebat sekali ibadah salatnya, hebat sekali ibadah puasanya, hebat sekali ibadah zakatnya. Tetapi ya Rasulullah, kanat tu'zi jaraha. Tanpa tunggu lama, tanpa berpikir panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan konklusi bahwa ibadahnya tidak ada gunanya. Dengan sabdanya, innaha min ahlin nar. Wanita yang Anda sebutkan itu yang mengganggu tetangganya, yang mengganggu dengan akhlak yang tidak baik kepada tetangganya, innaha min ahlin nar. Sungguh dia adalah penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian, mana nilai sholatnya yang hebat? Mana nilai puasanya yang hebat? Mana nilai zakatnya yang begitu hebat, yang begitu fantastis? Ternyata di mata Allah dan di hadapan syariat itu tidak ada nilainya. Selama ibadah yang kita lakukan tidak membiasakan dan mendidik jiwa kita dan diri kita untuk selalu berakhlakul karimah di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan saudara-saudara kita. Di hadis yang lain sama riwayatnya. Kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah, kanat rajulun yuzkaru min qillati salatihi wa min qillati siyamihi wa min qillati zakatihi walakin la tu'zi jarah. Tapi laki-laki ini ya Rasulullah cuma dikit salatnya paling salat 5 waktu. Wa tuzkaru min siyamiha, ya Allah, disebutkan ya Allah, Rasulullah puasanya sangat sedikit. Kalaupun dia puasa, dia cuma melaksanakan puasa wajib Ramadan. Dia juga sedekah dan zakatnya sangat sedikit. Takillu min zakatiha wa sadaqatiha, sangat sedikit. Walakin la tu'zi jarah. Tapi laki-laki ini tidak pernah menyakiti tetangganya. Semua tetangganya merasa tenang, merasa senang berdampingan rumahnya dengannya. Karena tidak pernah dituding sesat, tidak pernah dituding hal-hal yang tidak baik. Maka kemudian apa? Rasulullah SAW memberikan konklusi jawaban, innahu min ahlil jannah. Sungguh laki-laki yang sedikit salatnya itu, yang sedikit puasanya itu, yang sedikit zakatnya dan sedekahnya itu di mata kalian, tapi di mata saya dia adalah orang yang menjadi penghuni surga Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada amalan yang paling berat timbangan amalnya di sisi Allah di hari kemudian dari husnil khuluq, dari baiknya budi pekerti. Maka jelas sekali sangat erat kaitannya antara pelaksanaan ibadah dengan pembentukan akhlak dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kuantitas ibadah kita dan juga kita melanjutkan untuk membentuk kualitas akhlak kita menjadi akhlakul karimah sebagaimana yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. السلام عليكم.